Tes ya, selamat siang teman-teman semua. Tes, apakah suara saya terdengar mungkin? Suara itu ya? Oke, ya selamat siang teman-teman semua. Mungkin untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai cloud computing untuk penyimpanan data seperti Google Drive ya. Mungkin sebelumnya di sini teman-teman sudah ada yang uh, pernah ya mencoba cloud computing mungkin ya, menggunakan SSH atau pernah membeli hosting gitu ya. Ada mungkin? Oke. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah juga mungkin ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai uh, pendekatannya dari pengenalan dulu mungkin ya. Cloud computing itu apa ya? Sebentar saya coba upload dulu. Ya, oke. Kita masuk ke sesi perkenalan dari cloud computing terlebih dahulu ya. Untuk materi bisa di-download di kolom chat ya teman-teman ya. Bisa diklik aja tombol downloadnya. Ya, cloud computing.
Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Bintang Syah Putra ya. Saya di sini bekerja sebagai DevOps Engineer di BSI. Nah, langsung saja ya, sederhananya cloud computing atau komputasi awan ini adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet ya, apapun ya teman-teman ya. Sumber daya yang dimaksud ini ada banyak sekali, ya. Salah satunya ada aplikasi seperti penyimpanan data, ya, server, database, jaringan, ya, atau perangkat lunak, ya. Itu bisa disimpan di dalam cloud computing, ya. Termasuk ketika teman-teman buka sosmed, ya, aplikasi sosmed itu ada di dalam cloud computing, ya teman-teman ya. Nah, daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud ini memungkinkan kita bisa menyimpan file selama kita punya akses ke internet. Ya. Jadi dalam artian ketika kita ingin mengakses file-file kita, itu bisa, ya bisa. Syaratnya hanya butuh internet saja. Gitu. Nah, dinamakan cloud computing ini karena informasi yang diakses itu secara remote ya teman-teman ya. Makanya bisa dibilang anggapannya itu aplikasi atau enggak komputasi yang ada di awan. Gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud ini memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet saja. Ini berarti seseorang pengguna itu nggak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses ke filenya sendiri. Ya. Jadi ketika saya ada di kota mana gitu ya, sementara saya kerja di mana gitu ya. Nah, cukup dengan mengaktifkan internet ya, membuka aplikasinya, ya bekerja seperti biasa itu pun bisa ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari pengertian cloud computing itu sendiri ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sepertinya tidak ada. Nah, lalu cloud computing ini ada dua model sih ya teman-teman. Yang pertama ada deployment models, ya, lalu ada juga service model. Pertama yang akan kita bahas itu adalah deployment model. Nah, deployment model ini bisa dibilang membedakannya itu cloud computing itu bisa bersifat public atau private. Dan public cloud ini menyediakan layanannya secara publik di internet.
Ya, misalkan ketika teman-teman punya sebuah website ya, lalu websitenya itu teman-teman hosting contohnya. Nah, ketika teman-teman hosting, semua orang yang ada di internet itu bisa mengakses contohnya ya. Itu bisa kita bilang bahwa teman-teman menggunakan public cloud. Ya, karena semua orang bisa akses. Siapa saja bisa akses selama dia punya akses ke internet. Sementara di sisi lain, ada juga private cloud ya, yang mana hanya menyediakan ke orang-orang tertentu. Contohnya, misalkan nih, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, misalnya contohnya. Lalu teman-teman kerjanya itu WFH gitu ya, kerja dari rumah ya, work from home. Nah, ketika teman-teman ingin bekerja, teman-teman harus menggunakan akses VPN contohnya. Nah, VPN inilah yang mana kita bisa bilang bahwa hanya dengan VPN dari kantor tersebutlah kita bisa mengakses aplikasi yang ada di kantor gitu ya, seperti itu. Jadi orang luar itu nggak bisa asal terhubung ya, kecuali dia punya akses VPN itu sendiri. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Silakan langsung ditanyakan saja jika ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin sambil langsung tanyakan saja kalau ada pertanyaan ya. Lalu selanjutnya ada opsi hybrid ya teman-teman. Opsi hybrid. Opsi hybrid ini memungkinkan kita bisa menggunakan atau mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya misalkan ada sebuah rumah sakit contoh ya. Ada sebuah rumah sakit. Nah, lalu rumah sakit ini dia punya dua sistem ya. Dia punya dua sistem. Sistem yang pertama itu dia punya public cloud yang mana dia punya sistem yang mana memungkinkan para eh, apa namanya pasien-pasiennya itu ya pasien-pasiennya itu melakukan janjian ya membuat janji dengan dokter gitu ya melalui website atau aplikasi ya dari rumah dia sendiri pun dia sudah buat janji misalkan seperti itu. Lalu ketika pasiennya sudah sampai rumah sakit ya lalu akan eh, di handle oleh karyawan rumah sakitnya yang mana
karyawan rumah sakitnya ini menggunakan private cloud karena data rekam medis nggak boleh diakses orang luar, misalkan contohnya orang luar. Nah, jadi hanya karyawan-karyawan yang di situ saja yang bisa mengakses, misalkan contohnya ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh implementasi dari hybrid cloud yang mana dia mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Seperti itu. Nah, itu baru salah satu contoh dari hybrid cloud. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau kurang paham boleh langsung ditanyakan. Silakan, boleh langsung ditanyakan. Mau lewat open mic atau public chat ya, dipersilahkan. Silakan. Permisi Kak, suara saya masuk nggak Kak? Tes. Oke, silakan. Mas Farhan, tadi keputus ya. Mau nanya Pak, tadi kan Ya, di sini ada public cloud sama private cloud ya. Berarti ini berarti ini tiap misalkan public cloud ini ya berarti ada vendor sendiri gitu ya Kak? Sama private cloud-nya. Apa biasanya dari perusahaan masing-masing Kak buat ada cloud-nya gitu? Oke. Itu sih Kak. Iya. Oke. Nah, sebetulnya dari vendor itu biasanya menyediakan ya, salah satunya ada banyak sekali vendor-vendor yang menyediakan public cloud dan private cloud secara bersamaan, gitu ya. Kalau public cloud kan kita bisa akses orang lain tuh bisa akses dari mana saja. Cuman kalau yang private cloud itu juga bisa diakses dari mana saja. Hanya saja mungkin terbatas, memerlukan akses apa dulu, menggunakan aplikasi apa dulu gitu ya, baru bisa diakses. Karena kan private cloud ini tujuannya sama, bisa mengakses data dari mana saja, tetapi ini benar-benar jaringan private yang mana orang publik itu nggak bisa masuk. Jadi sebetulnya ini opsional ya, mau public cloud atau private cloud menggunakan satu vendor, contohnya mau pakai Microsoft Azure, mau pakai Google Cloud, atau pakai AWS ya, atau Amazon Web Service, itu bisa. Atau kalau mau dipisah, public cloud-nya menggunakan vendor, tapi private cloud-nya punya server sendiri, misalkan di dalam rumah kita gitu ya, itu juga bisa, sama saja. Hanya saja public cloud dan private cloud ini hanya beda aksesnya saja. Jadi kalau public bisa diakses siapapun, ya. Kalau private mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses cloud-nya itu sendiri. Begitu sih. Mungkin cukup jelas atau menjawab. Bisa dipahami Kak. Masih Kak sebelumnya. Kalau kurang jelas boleh langsung ditanyakan lagi. Yang lain silakan. Silakan, yang lain boleh. Boleh langsung ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Boleh langsung ditanyakan.
silakan. Halo Pak, suara saya terdengar. Ya, masuk. Terdengar, silakan. Nah, saya pengen bertanya terkait VPS, Pak. Oke, Nah, jadi silakan. ketika hosting website itu kan bisa langsung aja di hosting ke penyedia layanan hostingnya dan bisa pakai VPS gitu ya. Kita beli domain sendiri, terus buat virtual host gitu. Nah, itu saya masih belum begitu ngerti gimana sih lah apa di belakangnya itu hal itu tuh bisa terjadi gitu kan. Kalau misal kita nge-hosting website ya udah kayak langsung aja di hosting langsung jadi gitu. Nah, tapi kalau misalkan pakai VPS itu yang terjadi di belakangnya tuh seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Oke, untuk VPS ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Saya ada gambarnya, saya cari dulu. Siap, sudah terlihat mungkin gambarnya? Sudah terlihat ya. Nah, di sini mungkin terlihat bahwa bagaimana cara VPS itu bisa langsung terbeli gitu ya mungkin ya. Bisa langsung kita gunakan ya. Enggak mungkin kita beli, mereka nyiapin server beli langsung gitu ya. Kan itu enggak. Jadi cara kerjanya untuk VPS ini atau virtual private server ya. VPS ini menggunakan teknologi namanya virtualization atau virtualisasi. Virtualisasi ini bisa dibilang sebuah teknologi yang mana sebuah komputer itu bisa menginstal beberapa operating system secara bersamaan. Seperti misalkan laptop saya nih, laptop saya ini kan Windows 10 ya. Lalu saya install aplikasi untuk virtualisasi. Salah satunya ada VirtualBox mungkin ya, kalau teman-teman tahu bisa di searching VirtualBox atau mungkin VMware ya. VMware, nah salah satu itu gitu. Saya bisa menginstal Windows 7, bisa menginstal Windows 8, ya macam-macam ya selama penyimpanan laptop saya dan RAM laptop saya atau CPU itu kuat. Nah, cara kerjanya VPS itu bisa disewa ya dengan cara provider itu membeli server yang gede banget gitu ya. Si provider ini membeli server yang gede, benar-benar server gitu ya. Server yang memang benar-benar server ini. Nah, lalu server ini tes gambarnya belum terlihat. Mungkin yang lain sudah terlihat gambarnya? Nah, kalau di saya sudah tershare ya. Di yang lain, apakah gambarnya terlihat juga?
Oh, sudah lihat. Mungkin Mas Andika boleh di-refresh untuk browsernya. Jadi dia si provider itu membeli server yang besar sekali. Lalu server yang besar sekali ini kan bisa dibilang ya biasa seperti komputer pada umumnya. Ya, biasa seperti komputer pada umumnya. Namun komputer yang besar ini ya, komputer yang besar ini dipasang mesin virtualisasi. Ya, kalau di server itu ada khusus namanya kalau nggak Proxmox atau nggak VMware SKI. Nah, itu operating system virtualisasi. Memang benar-benar OS gitu ya bentuknya. Jadi di atas server itu langsung operating systemnya si virtualisasi. Nah, di situ karena server ini hanya khusus untuk virtualisasi, disitulah dia hubungkan dengan web client interface ya. Kalau kita beli server, dia akan otomatis bikin virtualisasi atau bikin mesin baru. Ya, keputus lagi. Jadi ketika kita membeli VPS itu sendiri, ya, dia akan otomatis mengintegrasikan ya websitenya itu langsung dengan virtualisasi dari servernya. Jadi makanya that's why makanya kita ketika beli server itu langsung dapat akses SSH-nya biasanya. Ya, seperti itu. Jadi langsung gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Atau kalau kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Oke, saya pikir tidak ada. Kita lanjut. Yang kedua ada services model. Ya, selain dari deployment model, ada juga namanya services model. Nah, services model ini terbagi menjadi 3 service. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Lalu yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Lalu yang terakhir ada IaaS atau Infrastructure as a Service.
Nah, yang pertama itu SaaS. Nah, SaaS ini merupakan singkatan dari Software as a Service. Yang mana ini melibatkan suatu lisensi aplikasi terhadap penggunanya, ya, mau pay as you go atau on demand, ya, ini bisa dibilang misalkan ketika kita membeli YouTube Premium atau Spotify Premium gitu ya. Nah, YouTube Premium atau Spotify Premium gitu ya, itu merupakan salah satu contoh implementasi SaaS atau Infrastruktur as a Service. Ya, Infrastruktur as a Service. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, seperti Microsoft Office 365, ya kan per bulan ya, atau Disney Plus, ya, atau Video Prime, itu merupakan implementasi dari software as a service. Jadi si softwarenya ini bisa dibilang dia buat agar si software ini menjadi service, ya, menjadi service, menjadi layanan, gitu ya, menjadi layanan. Mungkin itu untuk SaaS. Lalu yang kedua ada IaaS, bukan IaaS tapi PaaS ya, yang mana singkatan dari Platform as a Service. Ini agak kompleks ya teman-teman ya, karena bisa dibilang ini nggak semua orang tahu ya. PaaS ini perbedaan yang paling besar dari SaaS adalah ini mengirimkan perangkat lunak via online. Ya, mengirimkan perangkat lunak via online. Maksudnya gimana? Mengirimkan perangkat lunak via online, jadi teman-teman punya website. Websitenya itu ingin di hosting. Hosting ini sendiri ya, atau cPanel mungkin ya, itu merupakan salah satu contoh platform as a service. Lalu yang lain juga ada, salah satunya adalah Heroku ya. Heroku ini merupakan contoh juga dari penerapan platform as a service. Karena platform as a service ini bisa dibilang masih menerapkan banyak aturan ya teman-teman ya. Contohnya aplikasinya harus pakai bahasa PHP misalkan kalau di cPanel, atau harus pakai bahasa ini ya, atau kalau teman-teman tahu Firebase, nah, format datanya harus bentuknya berupa JSON atau JavaScript Object Notation gitu ya. Nah, itu merupakan aturan-aturan yang memang lebih tidak sebebas ketika kita menggunakan komputer langsung gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan PaaS ini masih ada batasan-batasan yang tidak bisa kita atur seperti itu. Itu untuk platform as a service. Yang terakhir ini ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Ya, Infrastruktur as a Service. Ini sesimpel teman-teman mengakses VPS. Hanya itu saja. Nah, VPS ini kita bisa memasang apapun ya di dalam VPS ini. Mau pasang Google Drive ya, mau pasang VPN server, mau pasang ini, mau pasang itu benar-benar dibebaskan ya, karena pada dasarnya kita itu mengakses komputer ya, mengakses komputer.
Dan komputer yang diberikan akses itu kita bisa install apapun. Seperti pada laptop kita ya, misalkan kita mau pasang game, mau pasang ini, mau pasang itu kan tidak ada batasannya. Gitu. Maka dari itu, inilah 3 perbedaan ya cloud computing dari SaaS, PaaS, dan terakhir IaaS. Nah, mungkin kita terakhir akan mencoba praktek ya infrastruktur as a service, gimana misalkan kita dapat akses VPS gitu ya, lalu bagaimana cara instalasinya, misalkan kita ingin membuat Google Drive dan lain-lain seperti itu. Untuk service model ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Nah, keuntungan menggunakan cloud computing sendiri ada banyak sekali ya teman-teman ya. Salah satunya ada nggak cuman bisa akses file secara remote. Cloud computing juga membuat penggunanya dapat mengecek email dimanapun, ya, menggunakan sosial media dimanapun, login ke sebuah aplikasi dimanapun, kapanpun, hanya dengan syarat ada internet saja. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjut sedikit ke praktek ya mungkin ya. Meskipun agak lumayan sulit nanti. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan sedikit demokan bagaimana
cara ya, misalkan membuat, ini contoh saja, membuat Google Drive kita sendiri, ya, membuat Google Drive kita sendiri ketika kita mendapatkan akses ke dalam server. Nah, akses ke dalam server ini biasanya bentuknya berupa SSH, ya. Biasanya SSH, lalu nama usernya apa? Nah, nama usernya misalkan bintang gitu ya. IP servernya berapa? Itu pasti dapat ya teman-teman ketika beli VPS. VPS ya, bukan hosting. Misalkan IP VPS-nya berapa gitu ya. Nanti dia akan dapat, lalu dan passwordnya. IP server, sebentar. Username, password, misalkan bintang juga. Dan port SSH. Biasanya hanya itu yang diberikan oleh cloud provider ketika kita beli atau sewa sebuah server. Ya, ini contoh pasti ya ketika kita membeli VPS, yaitu pasti dapat 4 hal ini. Username-nya itu biasanya root ya, secara default ketika kita beli. Ya, passwordnya kita setting sendiri ketika kita beli, itu kita disuruh masukin password biasanya. IP server itu dari sana dikasih nanti ya, dan port SSH juga biasanya dikasih dari sana. Seperti itu. Oh, silakan ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan. Permisi Kak, ini share screen-nya nggak kelihatan nggak? Apa emang nggak kelihatan? Ya, belum sih, belum mulai. Oh, Seperti itu. Nah, itu biasanya untuk akses ke server. Nah, mungkin kita akan coba sedikit bentar. Mungkin sudah terlihat ya. Nah, contoh di sini saya akan mengakses server misalkan ya, ketika saya dapat aksesnya SSH ya, spasi root ya. Root ini adalah nama usernya ya. Root ini adalah nama usernya. Ketika kita menyewa server itu pasti dapatnya root ya teman-teman ya. Pasti dapatnya root. Lalu add itu pemisah ya. Add itu adalah pemisah. Alamat IP-nya ya dari server itu berapa gitu ya.
alamat IP server yang kita dapatkan ketika kita beli server itu berapa. Nah, itu biasanya secara acak ya. Ini misalkan saya contoh menggunakan server saya gitu ya. 194.26.136.192. Biasanya hanya dengan seperti ini pun kita bisa langsung terhubung ya. Kita bisa langsung terhubung. Nah, jika sudah terhubung, kita akan mendapatkan link terminal seperti ini. Ya, biasanya kalau root itu tanda depannya itu pagar. Nah, disinilah kita sudah mulai masuk ke dalam VPS. VPS yang kita gunakan pada kali ini menggunakan VPS dengan sistem operasi Linux. Ya, menggunakan sistem operasi Linux. Linux yang digunakan menggunakan Ubuntu versi 18 ya atau 20, saya lupa. Kita bisa cek versinya. Ya, Ubuntu versi 20. Yang mana terminal ini merupakan konsol untuk mengkontrol si VPS ini mau digunakan sebagai apa. Jadi ketika teman-teman sudah sangat familiar dengan operating system Ubuntu, ya, ketika teman-teman disuguhkan dengan VPS akan sangat mudah sekali. Nah, cuman kalau memang belum pernah sama sekali, teman-teman bisa mempelajari dasar-dasar perintah server Ubuntu. Gitu, seperti itu. Seperti itu mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk memasang Google Drive kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan ya sebuah aplikasi yang namanya Docker ya teman-teman. Docker ini bisa dibilang sebuah teknologi kontainerisasi yang mana kita bisa memasang aplikasi itu hanya dengan satu perintah saja. Ya. Jadi bisa dibilang jadi sangat mudah ya. Begitu. Nah, untuk instalasinya biasanya kita melakukan update terlebih dahulu di dalam server. Ya, caranya apt spasi update. Ya, kita enter apt spasi update. Ya, kita biarkan dia mendownload atau melakukan update ya ke internet. Gitu. Ini masih loading. Silakan sambil menunggu, ada pertanyaan? Silakan, boleh langsung ditanyakan.
Silakan. Silakan. Terus, iya keputus lagi. Nah, lalu jika kita sudah melakukan update, kita bisa melakukan instalasi apt install docker.io ya, langsung enter saja. apt spasi install spasi docker.io. Nah, docker.io. Nah, ini adalah aplikasi virtualisasi juga ya, tapi dia berbasis kontainer. Nah, kita bisa cek docker ps. Nah, docker ps ini biasanya ketika kita baru install harusnya kosong ya. Jadi ini sebenarnya sudah dipakai oleh teman-teman juga ya. Ini saya akan kosongkan terlebih dahulu. Nah, tapi biasanya by default ketika teman-teman install itu kosong otomatis kok biasanya ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, biasanya ketika kita baru install itu akan kosong seperti ini ketika kita ketikkan docker ps. Ya, harusnya seperti itu. Nah, ini tandanya dockernya sudah keinstall ya, dan isinya masih kosong. Seperti itu. Nah, lalu jika sudah ya, di sini saya akan memasang aplikasi ya. Nama aplikasinya ini adalah OwnCloud. Ya. Nama aplikasinya ini adalah OwnCloud. Nah, teman-teman bisa searching ya, OwnCloud. Nah, aplikasi OwnCloud ini bisa dibilang merupakan aplikasi gratis ya, yang disediakan orang ketika kita ingin membuat server Google Drive kita sendiri. Ya, membuat server Google Drive kita sendiri. Nah, di sini kita bisa coba lihat-lihat ya, sebentar saya coba share. Nah, ini ada panduan dari OwnCloud-nya sendiri ya, bagaimana cara instalasi aplikasi OwnCloud di Linux menggunakan Docker ya. Nah, di sini kita sambil baca sedikit ke bawah
Untuk testing katanya OnCloud provide a container using SQLite. Ya. Nah, jadi bisa bilang ini untuk ngetes. Cuman kalau untuk production step-nya ada di bawah ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti. Cuman karena ini untuk demo purposes, jadi kita akan coba membuat atau menjalankan perintah ini. Ya, kita copy, lalu kita coba jalankan di sini. Nah, docker run spasi rm ya. Rm ini jadi si kontainernya ini sementara ya. Name oc eval. Strip D ini berjalan di latar belakang, name ini untuk ngasih nama ya. Strip P8080 ini adalah port yang akan diekspos. Ya, lalu terakhir OnCloud server ini adalah bisa dibilang ISO-nya ya, instalannya gitu ya. Instalannya. Kita coba enter. Kita tunggu. Ini sedang proses instalasi. Oke, di sini terlihat ya. Di sini sudah terlihat
bahwa untuk Google Drive kita sudah berhasil terinstall. Nah, untuk ngeceknya gimana? Kita cukup mengakses IP server, ya. IP servernya tadi berapa? Ya, kita bisa lihat saja 154 ini. Lalu port yang digunakan, ya, untuk Google Drive kita sendiri ini portnya port berapa? Di sini port 80. Nah, lalu kita tinggal akses saja. Kita langsung akses saja. Aksesnya di http:// ya, alamat IP-nya, lalu port si servernya. Nanti biasanya dia akan otomatis melakukan serve, ya, atau langsung mengekspos si Google Drive yang kita buat ini. Dia akan otomatis melakukan instalasi, ya. Ini saya coba sambil share screen. Nah, di sini. Nah, mungkin di sini perlu ada sedikit konfigurasi, ya. Please kontak administrator jika kamu administrator tambahkan settingan domain katanya gitu ya. Di sini kita coba mana? Nah, kita akan coba ikuti, ya. Kita disuruh ganti katanya. Docker exec strip it oc strip eval. Oc strip eval itu nama ini kontainernya. Spasi bash. Nah, ini kita masuk ke dalam aplikasinya. Kalau kita ls, di sini kalau kita cek ya, katanya masuk ke dalam folder config. Ya, ini ada folder config. Config ls lagi. Dan di sini ada config.php, ya. Katanya disuruh configure trusted domain. Oke, kita coba config ya. Nano dengan perintah nano config.php. Ups, katanya belum ada. Kita install dulu namanya apt install nano. Oh, apt update dulu. Apt update. Setelah update baru kita install. Jadi update itu merupakan hal yang wajib, teman-teman ya. Merupakan hal yang wajib. Kita install nano-nya. Nano ini adalah program Notepad ya. Notepad tapi versi Ubuntu atau versi Linux-nya. Oke. Nano spasi config. Nah, ini dia. Kita sedikit scroll ke bawah, cari trusted domain. Mana yang trusted domain? Nah, ini nih. Ya. Ini kita tambahkan. Tadi berarti di sini harusnya kita cukup menambahkan alamat IP-nya saja ya, berarti. Kita coba dulu. Sip, kita simpan. Kita refresh. Terus katanya, oh belum bisa. Sebentar ya. Sebentar, ini kayaknya harus di save dulu ya, atau kita pakai nama domain ini deh, bigdata.bisa.ai ya. Kita coba akses pakai domain bigdata.bisa.ai. Ups, salah typo. Oke.
kita tambahkan juga, kita coba begini dulu ya. Lalu kita perlu restart, docker restart OC Gmail. Kita tunggu. Oke, sudah, kita refresh. Harusnya, katanya you are setting config sample active documentation. Sebentar ya, ini agak aneh juga. Nano config. Ini hanya config-nya saya. Cuman kalau di laptop pasti jalan ya. Kalau di laptop ini pasti jalan. Karena di sini udah ada localhost. Nah, di sini saya akan coba deploy ulang docker rm strip foc eval. Lalu saya runkan ulang, tapi port yang saya akan gunakan adalah port 80. Katanya udah dipakai port 80-nya. Kita coba cek dulu. Kalau teman-teman baru beli VPS harusnya nggak akan kejadian kayak ini. Ya. Service Apache 2 stop. Oke, kita run lagi. Ya, lalu kita refresh. Masih belum harusnya. Ya, masih loading ya. Nah, sama ya. Lalu kita execute ulang apt update dan apt install nano. Lalu nano config /config kita tambahkan lagi. Oke, kita coba refresh lagi, semoga jalan ya. Waduh, masih bisa kayak masih nggak bisa ternyata ya. Atau ada juga sih alternatifnya. Salah satunya Nextcloud ya. Nextcloud itu juga merupakan salah satu aplikasi gratis yang mana kita bisa menginstal Google Drive kita sendiri juga ya, namanya Nextcloud Docker. Nah, kita coba klik cara instalasinya apakah mudah ya. Oh, katanya cukup gini aja katanya. Oke, kita coba ya. Copy. Kita hapus dulu untuk yang on cloud tadi ya, karena memang agak aneh ya, udah di setting tapi nggak jalan. Nah, kita coba pakai yang Nextcloud. Oke, kita tunggu lagi proses download ya.
Oke. Di sini sudah, lalu kita coba big data lagi 880. Kita lihat. Ini masih loading kayaknya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau ini bisa ya, aman ya. Yang tadi agak aneh ya, on cloud itu. Di sini kita pakai next cloud. Coba admin, passwordnya admin mungkin ya. Install bisa nggak? Kita coba. Nah, teman-teman pun nanti akan melihat halaman yang sama. Ya, cuman nanti ketika ini sudah berhasil diinstal, ini kan masih proses install. Ya. Kalau prosesnya sudah berhasil diinstal, nanti teman-teman bisa ngupload file ke sini, ya. Terus nge-share filenya ke teman-teman, itu bisa. Ya, itu bisa. Seperti itu. Nah, ini udah bisa langsung digunakan ya, teman-teman ya. Ya, jadi sangat mudah sekali. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan untuk instalasi Google Drive sendiri ya di dalam VPS. Nah, ini teman-teman bisa akses, bisa login juga ya. Passwordnya admin, ya username passwordnya. Teman-teman bisa cobain. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan jawabkan saja untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Livia.